Nah terus disilang kan kayak gitu, disilang. Nah dijodohin silang gak mau, masa aku yang ganteng dapat yang nggak cantik kan kayak gitu. Sebelumnya udah ada bibit-bibit kayak gitu, ada iblis digosok, gosok-gosok. Nah kemudian bunuh aja itu adikku kan, janganlah itu kan adikku, itu kan saudara kan, masih seperti itu, masih berpikir. Tapi digosok-gosok, terus mau gimana caranya kalau aku mau bunuh adikku? Nah, terus udah timpuk aja dengan batu itu, akhirnya ditimpuk dengan batu. Itu ceritanya kan demikian. Lanjut, mumpung sekalian ayat 28 Mas Toko. Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Baik, di zaman dulu sampai kepasrahannya si Habil nggak mau membalas. Nah ini ditiru oleh Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu ketika jadi khalifah, Mas Toto, kan konfliknya kenapa? Jadi Sayyidina Abu Bakar terus Sayyidina Umar. Nah Sayyidina Utsman itu dari kelompok Muawiyah gitu. Nah ketika Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah, usianya udah di atas 70 tahun gitu. Gak selektif lah. Pokoknya kalau ada yang ada kaitannya dengan saudara diangkat. Dan itu bikin sakit hati beberapa sahabat senior. Nah kalau sahabat senior bagaimana? Ya gak masalah lah. Walaupun gondok, walaupun gondok gak ikut perjuangan dalam Islam, kemudian dijadikan pejabat ketika di era Sayyidina Utsman. Nah kemudian datanglah orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah dari Yaman. Digosok-gosok itu, akhirnya terjadi perang saudara. Ketika kepemimpinan Sayyidina Ali, perang itu antara kelompoknya Sayyidina Ali dan Muawiyah, digosok-gosok sama orang Yahudi. Kembali lagi Yahudi yang bikin. Itu politiknya kan seperti itu. Nah, kayak gitu. Terus ketika Sayyidina Utsman itu dibunuh Pak Mandra oleh orang-orang suruhan yang tidak pro dengan Sayyidina Utsman, masuk ke rumahnya, dan Sayyidina Utsman nggak melawan. Sayyidina Utsman nggak melawan karena sesama orang itu kayak gitu. Pertimbangannya sampai padahal untuk membela diri untuk syariatnya kan boleh. Tanya ini orang kelas kelas tinggi. Jadi itu tadi karena sesama mukmin Allah. Saya baca tafsirnya dan sejarahnya Sayyidina Utsman seperti itu. Kenapa engkau tidak membela diri? Wahai, aku tidak akan membela diri. Aku mengikuti apa yang dilakukan oleh Habil putranya Nabi Adam alaihissalam. Itu kalau dilanjutin banyak analisa seperti itu. Nah, ini nggak tahu kenapa kok nggak melawan. Saya tafsirnya belum saya terusin bacaannya. Besok aja Mas tahu ayatnya yang dibaca surah Ali Imran ini nyamper ke surah Al-Maidah. Ya sisa-sisa pemahaman saya sampaikan aja Mas Toto, ya kan? Tapi ini saya nggak ngarang. Gitu. Padahal Nabi Ibrahim kurang lebih seperti itu, ada tafsirannya seperti itu. Jadi kurban yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam yang bernama Habil itu nanti dikembalikan kepada Nabi Ibrahim untuk sebagai tebusan Nabi Ismail alaihissalam. Gitu ceritanya Mas Toto, dikembalikan. Ada tafsirnya memang seperti itu. Ini ternyata kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia, pasti nanti akan bermanfaat untuk yang lainnya. Ya Pak Aris ya. Alhamdulillah. Ada yang bisa pakai Pak Aris? Kelihatannya kok penasaran, ya kan? Terus kambingnya warnanya apa dan segala macam. Gak usah nanya Pak Aris, kok tafsirnya aja cuma segitu kok. Kalau Pak Aris nanya kambingnya itu domba, terus apa kambing Jawa, apa kambing itu, gak usah nanya. Umat saya yang jawab itu, saya umat. Ya paham saya. Pokoknya kalau udah jadi biasanya nyampainya di rumahnya Pak Hamzah, dimasak bareng. Tapi saya kan sekarang kalau masak kambing itu saya nggak diundang, nggak dijabri kayak gitu ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji Oto masih sanggup makan kambing ya? Masih ya, Pak Haji Pur? Dikit. Alhamdulillah. Pak Keli masih oke? Pak Haji Naiman? Pak Haji Gunawan masih oke? Oke. Alhamdulillah. Pak Haji Jenderal? Oke. Berarti orang yang tidak ada rasa takut dan rasa merdeka kayak gitu. Itu benar. Tidak sempurna kebahagiaan seseorang sebelum terlepas dari rasa takut dan rasa sedih. Nggak perlu harus banyak harta. Yang penting kalau kita nggak hilang rasa takut sedih, merdeka.